Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project pada pertemuan yang ke-12. Alhamdulillah ya, berarti kurang 4 pertemuan lagi. Baik, kita kali ini akan membahas tentang kelanjutan proyek inovasi dengan metode 10 type of innovation. Saya cek dari beberapa kelompok 1 sampai 5, itu yang paling progresnya bagus adalah Kopi Maju. Jadi ini izin saya mau share Kopi Maju. Silakan nanti kelompoknya kita akan mendiskusikan tentang progres Kopi Maju ini. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Kita siapa nanti? Rizky atau Indah? Progresnya di mana nih? Mulai dari ini ya. Saya bantu share ya, Itu silakan. pas, Pak, kemarin. Sampai di mana kemarin? Sebelahnya lagi, Pak. Oke, sebelum ke sebelahnya, pasar ini kok nggak ada perubahan, kok macet seperti ini. Iya, Pak. Masih bingung tentang pasarnya. Oke, saya kasih contoh ya. Ini Iya, Pak. milik kakak kelas kalian ini. Saya kasih contoh sebentar. Nah, mereka melakukan analisa nih, bisnis jual beli lobster. Terus evaluasinya SWOT-nya ini. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan. Ini pada posisi growth dia. Ya, nih, growth. Positif-positif. Terus kemudian analisa mereka. Ini analisa pasarnya. Jadi setiap tipe inovasi mereka munculkan. Jadi kecenderungannya tiap pasar itu seperti apa. Jadi kalau pesaing, kalau di sini kan dia ceritakan pesaing hanya ada 3 ini yang menonjol. Tapi secara keseluruhan itu seperti ini kondisinya. Misalkan profit modelnya premium, kemudian networknya kolaborasi, strukturnya aset standarisasi, kemudian prosesnya prediktif analitik, dan lain sebagainya. Nanti punyamu lengkapi seperti ini ya. Iya, Pak. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke pesaing kemarin kita sudah bahas ya. Sudah, Pak. Sama bisnis kita sudah dibahas. Oke, sayangnya pesaingnya cuma 1 ya. Kamu harus nambahi paling tidak 2 minimal. Oke, ini loh yang punyanya kakak kelas kalian, mereka bikin 3. 1, 2, 3. Pak Gus, Pak Yanto, Pak Bambang. Kompetitor mereka. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau mendapatkan 2 pesaing lagi itu sulit, Pak. Soalnya kita nggak kenal ownernya, pemiliknya gitu. Jadi sulit untuk wawancaranya juga. Iya, justru sulit itu nanti kalau kalian bisa menganalisa, analisamu nanti akurat. Dan nanti ketika kamu membuat taktikal baru, itu sulit ditandingi taktikalmu.
Tapi kalau biasanya cuma satu, pertimbangannya masih kurang. Bisa dipahami? Iya bisa Pak. Justru semakin sulit itu nanti resepmu akan taktik itu semakin bagus. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Silakan dijelaskan maksudnya bagaimana ini. Iya Pak, jadi bisa dizoom lagi Pak, minta tolong. Yang mana? Yang itu inovasi project. Ya Pak itu. Jadi inovasi project configuration kita itu menggunakan pada posisi platform shift. Terus kemudian industrial analysis, competitor analisisnya itu kita pada product performance yang dimana bisa custom halus atau kasar dengan kemasan tertentu serta memiliki dua varian ROS yaitu medium sama dark, sedangkan kopi cari tidak memiliki banyak varian ini, hanya satu aja yang high itu. Kemudian yang channel pada saat ini kopi maju menjalani marketplace yang merupakan peluang untuk bisa bersaing dengan kopi cari yang sudah memiliki marketplace sejak dulu, karena kopi maju yakin dengan rasa dan harga yang baik bisa menyebarluaskan jangkauan yang tidak hanya di industri saja. Kemudian yang brand, jadi kelompok kami itu merubah kopi maju dengan nama Deliberate Cafe dengan alasan menginginkan nama label sendiri sehingga kelompok kami terbentuk suatu produk kopi ini dengan kemasan yang cukup baik dan mampu bersaing dengan kopi cari. Arti Deliberate dan Coffee yaitu kopi jenis kopi ini hampir sama dengan kopi arabica yang memiliki aroma yang sangat harum dan mengenai rasa itu seimbang. Jadi rasanya itu pahitnya itu menyengat. Kemudian jadi kami memulai bisnis ini dari nol, yang supplier kopi berasal dari kopi maju, dan kami sudah mendapatkan izin dari majunya sendiri itu Pak. Oke. Ini industrial multitor. Oke, terus? Opportunity-nya itu, jadi kelompok kami mempunyai sebuah peluang dengan produk baru kita Deliberate Coffee, jadi bisa disebut nama lain dari kopi maju yang memiliki rasa yang khas, dan saat ini kelompok kami yakin bahwa produk kami mampu bersaing dengan kopi cari yang sudah terkenal saat ini. Itu Pak. Ini ada keunikan khusus nggak Deliberian Coffee dengan Maju Kopi? Apa sama? Sama Pak, kita ambilnya dari kopi maju, berbeda pada kemasannya saja. Kenapa kok Anda memilih sama? Apa nggak takut ketika nanti pecinta kopimu ini tahu dari Maju, mereka akan langsung membeli Maju? Tapi kan kalau kemasannya, kalau konsumen kan melihat dari kemasannya juga kan Pak, wah kemasannya bagus ini dan rasanya juga sama, pasti memilih produk kami sih Pak, kalau saran dari kelompok kami itu. Dari sisi harga bagaimana? Sama atau berbeda? Sama, sisi Oh, sama. harga kita sama Pak. Kamu ngambil untungnya gimana? Kok sama? Maju memberikan kopi yang lebih murah ke kami, jadi kita dapat untung sedikit gitu Pak. Minta keringanan ke Maju bahwa kami mau mulai produk baru, gini cerita gitu Pak. Ternyata kopi majunya sendiri memberikan peluang lah untuk kami itu. Jadi kalian ada kerjasama ya sama Maju ya? Iya Pak, cuma berbeda nama sama kemasan. Kamu dapat untung berapa persen? Untungnya itu 2.000 sampai 5.000-an Pak, tergantung jenisnya. Per kilo, berapa itu? 2.000 atau 5.000? Kalau per kilo, ada yang biji, ada yang bubuk. Yang biji kami jual 60 1 kilonya. Kalau yang bubuk kami jual 100.000 per kilo. Berapa persen keuntungannya? Persentase? Keuntungannya kami itu 25%-an Pak. Serius? 25%? Oh, enggak sih. Pokok untungnya itu setiap kemasan ya Pak ya, kan ada yang 150 gram, ada yang 250 gram, itu kami untungnya 2.000.
kalau per kilo kita dapat untung 5.000. 2.000 dari harga berapa? Dari harga 16.000 sama yang 25.000. Itu 12,5%. Iya. Kisaran di 12,5%. 12,5% itu kalian tinggal bikin itunya aja ya. Apa? Iya, cuma bikin Kemasan. itu doang, Pak. Itu udah bersih. Oke. Itu ke depan akan ada semacam kontrak gitu atau enggak? Sepertinya sih enggak sih, Pak. Soalnya kopi majunya juga belum kayak dapat PST, kayak izin usaha gitu loh, Pak. Belum ada. Tapi kita udah izin ke majunya, katanya nggak apa-apa gitu, Pak. Jadi nggak ada kontrak. Maksud saya gini, nanti ketika penjualanmu sudah mulai bagus, kamu harus mulai mengikat kontrak sama Makju. Oh, iya, Karena Pak. Kedepannya ya, bakalan begitu. karena bisa jadi kalau kamu nanti penjualan bagus, kemudian ada kompetitormu yang tahu, dia akan melakukan hal yang sama pada Makju. Oh, iya, Pak. Baik. Nanti kamu Berarti akan kedepannya, kalah, ya. iya. Kamu ke depannya, kecuali kamu punya pemikiran nanti kamu akan merosting sendiri, itu lain soal. Tapi kalau kamu mau dedicated di situ, kamu bikin kontrak nanti. Tapi kalau kontrak, kamu harus punya target penjualan. Misalkan dalam 1 bulan, kamu 1 ton misalkan. Jadi kedua belah pihak aman. Makju menyiapkan untukmu itu 1 ton, dan kamu bikin program yang setiap bulannya 1 ton itu harus selesai, harus terbayar, harus terjual maksud saya. Kayak gitu. Oke, lanjutkan. Kemudian new configuration anchor and externnya itu dari inovasi di product performance itu awalnya kita fokus, kemudian nanti ke taktik existing dulu. langsung, Pak. Oh ya, kalau awalnya itu Maju menggunakan taktik fokus yang berarti bisa kostum saja, bisa kostum halus sama kasar saja, tetapi dengan kemasan tertentu dan harganya pun terjangkau. Kemudian tradisional channel, pembelian langsung ke rumah dan WhatsApp sehingga jaringan kurang luas. Kemudian indirect distribution, yaitu buat sama dengan cukup meja. Jadi sebentar. Ini fokus halus dan kasar, maksudnya gimana nih? Itu, Pak, fokus ke produknya. Jadi produknya itu bisa custom halus atau kasar. Kok berbeda dengan yang tadi? Custom. Itu kan ini kamu pakai custom di sini ya, kamu pakai custom untuk halus dan kasar, dan di sini kamu pakai fokus untuk halus dan kasar juga. Kok nggak bingung kamu? Oh iya, berarti yang custom itu langsung ke mediumnya aja ya, ke roasted apa gimana? Ya, kalau fokus itu berarti satu hal. Kalau halus dan kasar kan ada pilihan, berarti kan nggak fokus. Itu kamu masukkan ke custom. Iya. Oh, berarti itu ke custom ya, Pak? Ya, fokus itu fokus apa? Fokus di harganya atau apanya? Mungkin kalau fokus itu lebih ke harga dan produknya. Coba kita lihat di Maju sini ya. Yang fokus ya, yang mana? Fokusnya juga membahas terkait itu, Pak. Bisa custom, nah ini harga terjangkau. Jadi masuk di harga atau di apa? Ini Kak, fokusnya apa sih? Produk performance-nya. Iya. Fokus di apa? Di harganya. Apa fokus di produknya? Produknya, Pak. Kita lebih fokus ke produknya itu tadi. Lah ya, fokus bisa custom halus atau kasar dengan kemasan tertentu. Ini kan artinya nggak fokus malah ini.
Maksudnya fokus gimana? Iya, benar-benar fokus Coba itu. kita lihat ya, fokus itu apa sih maksudnya fokus itu? Iya, Pak. Kita lihat di mana taktikalmu. Nggak ada di sini ya. Kelompok taktikal ya. Oke, saya lihat di sini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, PTT-nya. Pak. Oke. Product performance. Pilihannya adalah superior product. Kalau superior product enggak ya? Enggak, Pak. Easy to use. Make your product simple. Mudah digunakan enggak ya? Engaging functionality. Lebih interaksi, mengunggulkan interaksi dengan customer, enggak ya? Safety, increase level keamanan, enggak juga. Feature aggregation, kombinasi existing feature, font cross offering into a single offering, enggak ini kayaknya. Ada fungsi tambahan juga enggak. Performance aplikasi ini mempermudah untuk customer. Mempermudah enggak? Iya sih, Pak. Kalau mempermudah iya, karena customer-nya itu kayak minta ini, ya kita turutin. Jadi kan kita mempermudah customer juga. Enggak kita hanya ke kasar-kasar aja, enggak. Contohnya mempermudah itu gini. Kalau misalkan ada orang jualan telur, kalau pedagang yang lain itu selalu nunggu ditimbang dulu, jadi ngantri. Tapi kalau dia sudah dibungkusi 1 kilo, ada pilihannya telur besar, telur sedang, telur kecil. Jadi orang datang langsung ngambil, nggak nunggu ditimbang. Nah, itu contohnya membuat simplifikasi, menyederhanakan proses. Di Makju enggak ya kan? Ada gitunya enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Nah, mungkin ini customization ini. Customization. Berarti tetap customization itu aja ya, Pak ya. Terus dirubahnya itu ada perubahan yang rosternya itu tadi. Gitu aja, Pak. Dirubah yang roasted. Maksudnya gimana? Customization itu kan kayak intinya merubah kan, Pak. Enggak intinya sih, kayak fokus ke produknya itu kan awalnya kasar sama halus saja, terus nggak ada roastingnya kan, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada apa? Roastingnya kenapa? Iya. Ada yang dark, ada yang middle gitu, medium. Iya, itu awalnya nggak ada, Pak. Terus Oke. semenjak kita gabung itu jadi baru ada itu medium sama high gitu tadi. Oh, oke. Ya, tetap dan diam berarti kan kasar sama halus. Berarti kalau kamu mau pakai fokus, ini fokus pada apa itu? Grindingnya ya. Iya, roastingnya. Grinding, kalau itu grinding, fokus. Iya, grinding, Pak. Fokus pada
atau fokus pada selama ini pakai apa dia? Pakai apa? Yang gosong itu apa? Medium, ada Yang dark, Pak. yang dark, fokus pada dark ini ya. Dark Ya. roasting gitu ya. Terus ketika kita gabung itu ada yang medium. Dengan grinding halus atau kasar. Kemasan tertentunya apa ini maksudnya? Enggak kan? Enggak perlu kan ya? Kalau awalnya itu baiknya itu kemasannya itu cuma plastik kalau pada maju, Pak. Nah, sedangkan pada kita itu Enggak, ini kan itu ngomong yang existing, ini kan ngomong existing. Existing. grinding, Pak. Lah gini aja ya. Fokus pada dark roasting dengan grinding halus atau kasar kan gini. Ya, gitu Ya, aja. oke. Kalau ini kerugian kan? Kerugiannya apa? Tidak bisa memenuhi keinginan customer terhadap apa? Medium roasting. Gini. Iya. Iya, Pak. Roastingmu cuma ada medium sama dark, yang light enggak? Iya, Pak. Saat itu cuma 2, soalnya konsumen menginginkan cuma 2 itu aja. Oh ya, oke. Dari kemarin. Oke. Kalau ini customization, bisa custom halus dan kasar dengan desain. Maksudnya gimana ini? Yang cari. Desain tertentu apa maksudnya apa? Desain tertentu ini. Punya cari. Jadi dia itu kayak sesuai dengan kemasannya, Pak. Kalau yang 1 kilo itu desainnya kayak gini. Sedangkan kalau yang setengah kilo itu desainnya plastik-plastikan. Kemudian ada yang renting juga, ada yang macam-macam, Pak. Enggak, kita pokok bahasanya sama kan. Kalau di sini ngomong grinding Iya, sama roasting, sama, Pak. di sini grinding dan Tapi roasting itu juga. nggak pakai. Ini grindingnya pakai apa? Grindingnya halus kasar juga. Iya. Terus roastingnya? Juga, Pak. Roastingnya cuma dark doang, Pak. Oke. Kan samakan gitu biar gampang memahaminya. Iya. Dark roasting ini kan masalah kemasannya kan nggak dibahas ini. Kamu bahas kan nggak kan ya? Dihapus saja. Nggak usah, Pak. Ya. Ini jangan bahas harga, bahas tadi itu tentang ini tadi. Apa kalau dia pakai gini apa kelemahannya? Tidak bisa memenuhi kebutuhan Keinginan konsumen. customer Ya, kebutuhan. akan medium roasting, gitu ya. Tapi memang ada kan kebutuhan medium roasting ini? Nggak ada, Pak, kalau cari. Enggak, maksud saya ada nggak kebutuhannya ini medium roasting gitu. Jangan-jangan memang nggak ada yang mau ini medium roasting. Kira-kira ada nggak? Maaf, Pak, suaranya kurang jelas. Ada nggak kebutuhan medium roasting ini? Jangan-jangan nggak ada kebutuhan medium roasting. Kalau dari bisnis kami banyak yang suka yang medium roasting. Oh ya Pak, wis, oke. ketimbang yang dark. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Existingnya dia fokus. Fokusnya apa? Ini kita kopikan dari sini. Nanti diganti aja, Pak. Berarti. Kita hapus ya. Iya, Pak, dihapus aja. Terus
Tradisional channel gimana? Jadi tradisional channelnya itu pembeliannya itu langsung ke rumah dan WhatsApp sehingga jaringan kurang luas. Oke. Terus indirect. Kemudian indirect distribution-nya itu bekerja sama dengan toko pengecer, jadi harus siap produksi lebih banyak lagi untuk stoknya. Brand extension. Kemudian brand extension-nya itu tersedia produk kopi Arabica dengan kemasan yang baik tetapi harga lebih mahal. Maka dari itu konsumen pun kurang minat. Dia punya ya brand extension-nya ya. Nah, Dari 4 ini, kenapa kok 4 yang kamu ambil? Di sini kan ada isinya semua. Kok cuma 4? soalnya rata-rata fokusnya ke situ, Pak. Maksudnya rata-rata itu rata-rata dari apa? Dari kayak mulai dari Pesaing? awalnya itu sampai akhir itu rata-rata itu kayak membahas mengenai kayak marketplace, kemudian kayak brandnya gitu, Pak. Itu belum tak ganti, Pak, yang itu terakhir. Kalau ini enggak, memang enggak kuat. Enggak. Artinya termasuk yang apa ya kemarin itu? Yang banyak nggak dipakai itu apa istilahnya itu? Opportunity dan blind spot. Yang ini cuma opportunity aja berarti ya? Yang banyak dipakai. Iya. Ini yang opportunity. Iya, Pak. Yang blind spotnya kamu nggak munculkan. Kamu anggap itu nggak. Oh, yang taktik assisting ya? Sekarang kita ngomong yang konfigurasi baru. Iya, konfigurasi barunya itu ada taktik customization, kemudian ada flagship store, indirect distribution, kemudian pada itunya ada private label pada brandnya itu tadi. Kita rubah menjadi private label. Ini punyanya inovasi mana kamu nggak kelihatan berarti ya? Kayak tadi fokus itu kan punyanya produk performance, ini kan nggak kelihatan. Halo Pak Benny. Ya. Maaf, tadi ada beberapa teman-teman yang belum di ACC masuk Pak. Oh iya. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya. Sudah. Siapa lagi yang belum? Nanti kasih tahu ya kalau ada yang belum ACC ya. Sudah sekarang Rama? Iya Pak. Saya lanjutkan ya. Siapa? Rizky. Nanti kamu bikinnya kayak ini Rizky. Saya tunjukkan contohnya ya. Bikinnya kayak gini. Tactical assisting-nya tetap menggunakan kaidah 10 type of innovation. Jadi ada 10. 10 ini kamu tata yang mana yang digunakan. Rizky? Bisa dengar suara saya Rizky? Iya, Pak. Ya, tetap tata seperti ini. Ini kan kaidahnya kalau warna biru ini platform, kuning 2 produk, ini experience yang 4 warna coklat ini. Jadi tetap tata seperti ini. Jadi kalau ada 10, 10-10-nya masukkan ke sini. Ya, kalau pakai punyamu ini orang jadi bingung nanti loh. Kok cuma pakai 4? Padahal kan di sini 10-10-nya ada ini. Bisa dipahami Rizky? Iya, bisa Pak. Berarti jadi itu ditata semua, terus yang misal kita kan pakai 4 ya Pak ya, berarti ditata yang di 4 itu aja.
yang lain nggak dipakai gitu. Enggak. Tapi tetap ditulis gitu Pak. Ini kan ada semua ini. Kok pakai 4? Bagaimana ceritanya? Ini kan kamu ada semua ini. Maju ini kan ada semua ini. Berarti ditulis semua gitu Pak? Iya, existingnya apa ditulis semua di sini. Ya ini contohnya nih. Kasih contoh. Nah ini loh. Saya kasih contoh ya, ngerjainnya ini. Kan 10-10-nya ada isinya. Kelihatan Rizky? Ya Pak, kelihatan. Nah, nanti ini kan existing yang saat ini. Nanti yang ke depan itu seperti ini. Yang existing yang atas, kemudian mau berubah seperti apa? Kalau lurus ini berarti tidak berubah. Kalau ada plus berarti ada penambahan. Penambahan taktik. Oh iya Pak, paham. Ya. Nah, nanti ini di sini apa yang berubah? Jadi ini existing, ini taktik baru, ini adisional dan penambahan. Dua-duanya digabung di sini. Jadi notonya kayak gini. Iya Pak. Kalau notonya pakai punyamu ini kan orang bingung. Ini yang berubah mana, yang tetap mana. Oke. Yang ini penambahan baru ya? Iya. Oke, kita bahas penambahannya aja dulu. Iya Pak. Apa? Maksudnya customization tadi ya? Yang ada Iya, itu tadi. medium dah. Oke, flex tour. Iya. Ini apa ini? Jadi kita taktiknya itu hampir akan menyamai punyanya pesaing, yaitu Flagship Store, yaitu kopi dari Maju ini mulai menjalani marketplace yang berupa IG dan Shopee. Yang kenapa kok menggunakan Shopee dan IG, karena itu semua sudah terkenal sih Pak, kayak marketplace-nya udah ya ginilah sama orang-orang. Kemudian dengan rasa deplok yang khas, kopi ini yakin mampu bersaing melawan kopi yang terjadi robusta. Jadi intinya kopi ini tidak menetap melalui WA saja, akan tetapi memulai marketplace pun penting, yang memiliki guna untuk menjangkau perluasan merek. Gitu, Pak. Oke, flagship itu ada di mana ya? Ada di Itu tipe ada di brand lah, brand extension, brand, bukan? enggak Pak, bisa dilihat sampingnya enggak Pak, boleh. Channelnya. Itu channelnya Pak, ya. Channelnya ini ya, Kids Tours to Showcase. Iya, Oke. Sama channel sama apa tadi kamu? Indirect. Indirect. Oke. Indirectnya tetap Pak, cuma yang berubah itu tadi itu, yang seksi juga itu tadi. Oke. Terus lanjut private Kemudian label. kita dalam brandnya itu kita mengubah menjadi private label. Jadi kelompok kami mempunyai label baru, yaitu Delivery Coffee, dengan tetap kopinya berasal dari kopi Maju. Dan hal itu kami sudah mendapatkan izin dari Maju sendiri, dan hal itu kelompok kami pun belajar mulai bisnis dari nol hingga saat ini cukup banyak yang meminati kopi Delivery ini. Intinya kelompok kami merasakan bagaimana bisnis ini akan dikenal di masyarakat dengan label yang baru, akan tetapi rasa kopinya sama dengan Maju. Yang membedakan kopi ini dengan Maju yaitu berupa kemasannya yang jadi. Pertanyaannya, si private label itu ada di brand extension ya? Provide good mana provide good private label. Brand private label itu provide good made by other under your company's brand.
Provide goods made by other under your company. Ini bukan private label ini kamu ini. Kalau private label itu kamu menyediakan barang untuk orang lain dengan brandnya orang lain. Oke. Berarti salah. Sebentar. Kalau misal pengertian kami kayak gitu, itu termasuk taktik apa, Pak? Bentar. Kalau boleh tahu. Bentar. Mau lewat toh? Sebentar. Private label itu provide goods. Kamu menyiapkan barang provide goods made by others under your. Oh, oke. Boleh. Benar ya, Pak? Sebentar. Kamu nanti rencana Makju ini sebagai identitasmu juga atau bukan? Kamu akan sengaja menghilangkan kata-kata Makjunya atau kamu masih menggunakan ketenaran Makju? Menghilangkan kata Makjunya, Pak. Jadi kita mulai bisnis baru. Jadi orang tidak tahu kalau kopi itu berasal dari kopi Makju. Padahal Makju banyak yang senang loh orang pakai Makju. Kamu nggak memanfaatkan itu. Makju kan sudah brandingnya kan sudah banyak orang yang suka nih. Kalau kamu menggunakan misalkan labelmu ditambah labelnya Makju, itu namanya co-branding. Tapi takutnya kalau ditambah kopinya Makju itu mereka ambil di Makju aja langsung, Pak. Kan kalau mendapatkan harga baru kan lumayan juga gitu. Berarti kamu menghilangkan identitas Makju. Ya, menghilangkan, Pak. Oke, private berarti ya. Kamu private, bener. Pakai private. Oke. Private label. Nanti kamu jualan pakai flagship store. Customization. Apa? Udah. Baca belum? Coba di lemari bawah itu. Atau kalau nggak ada di lantai 2. Ya di ruangan itu kamu lihat. Oke ya, berarti andalanmu nanti ini 3 ini ya, yang baru ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terus yang ini kamu rubah atau ini kan existing punyanya Makju nih, yang 4 ini. Ini kamu rubah atau tidak? Strategi yang 4 ini. Enggak kita rubah sih, Pak. Enggak dirubah? Enggak. Dirubah pas videonya aja itu. Brand extension, masa kamu ada brand extension juga? Oh, enggak. Nah, ini kan berubah, ini menjadi private label kan ini. Iya, Pak. Ya, nanti kamu rubah ya. Jadi posisinya yang kayak gini nanti. Sorry. Kalau berubah kan yang ini contohnya. Nah, yang puter ini. Yang puteran ini ya. Terus yang fokus tadi kan kamu rubah jadi customization. Iya. Terus kemudian traditional market kamu rubah apa kamu tambah? Dirubah aja, Pak. Jadi enggak, kalau ditambah
mending ditambah sih Pak. Kamu ada nggak tradisional channelnya, toko offline-nya? Ada. Indirect distribution juga ada. Kalau indirectnya itu Artinya kan kamu cuma nitip satu ini. sih, Pak. Kamu nitip kan, cari reseller kamu. Ada nggak? Iya, ada cuma satu sih Pak. Ya kalau ada ya ada, berarti ditambah. Iya ada. Ditambah nanti Iya, ya. itu sama Pak. Siapa? Oke. Terus yang lain coba perhatikan ya. Kan masih ada 10 yang lain. Kamu di sini fokusnya kan baru 4. Yang lain seperti apa? Apakah yang lain juga sama atau berubah? Contohnya ini. Dari sisi customer engagement. Kalau Cak Ri, dia pakai apa ini? Whimsy and personality. Iya Pak. Nah, ini kamu nanti pakai tekniknya dia atau enggak? Kamu experience simplification, apa maksudnya ini? Itu belum dirubah Pak. Kemarin udah jelasin tapi kita belum dirubah. Nanti kamu akan mengadopsi yang mana yang baru? Apakah tetap ini atau mau ini pakai punyanya yang Cak Ri? Niru pesaing. Ah, kamu mau niru pesaing atau kamu mau lihat pilihan yang lain nih, misalkan customer engagement-nya. Misalkan proses automation, ada semacam otomatis bisa mengecek kalau ada pengiriman, ada automation tracking, user simplification, kurasi. Tahu kurasi nggak ini? Kurang paham Pak. Mengkurasi kayak menilai sebuah produk. Kalau pernah lihat ya di YouTube, ada di Instagram, ada YouTuber yang membanding-bandingkan sebuah produk gitu loh, itu kurasi. Pernah tahu nggak? Produk A itu seperti ini kelebihannya, produk B kelebihannya seperti ini. Kalau mau digunakan seperti ini enaknya, itu dikurasi. Pernah lihat nggak? Kayak di YouTube. Ya, yang di YouTube itu loh. Ya, paham Pak. Jadi Lihat. semacam ada product knowledge di toko online-mu. Itu kurasi. Mastery, mendorong customer untuk mendapatkan skill yang hebat atau pengetahuan yang dalam tentang beberapa aktivitas atau tentang sesuatu hal. Ini cara-cara menggunakan how to itu loh biasanya. Kamu masukkan ke dalam toko online-mu. Kamu mau pakai ini enggak? Misalkan membuat seduhan kopi yang nikmat. Nah, kayak gitu-gitu. Cara membuat kopi espresso menggunakan kopi maju atau kopimu. Nah, itu di sini mastery ini. Kamu pakai gitu atau tidak? Halo, bisa dengar suara saya? Halo Pak, tadi nyendat Pak. Mastery, kamu tahu mastery nggak ini? Halo? Nggak tahu Pak. Tahu Pak, tahu. Tahu ya? Tahu Pak. Oke, Afgan tahu. Si Rizky tahu Rizky? Kurang paham Pak. Mastery itu misalkan gini contohnya. Cara membuat cappuccino menggunakan kopi maju. Kamu bikin tutorialnya, itu mastery. Cara membuat espresso menggunakan kopi maju. Oh iya paham Pak. Ya, itu mastery.
bikin community dan komunitas. Jadi kalau yang tadi saya contohkan lobster, itu dia bikin komunitas di Facebook. Nah, kamu perlu nggak bikin komunitas juga? Personalisasi. Nanti kamu cek apa? Halo?